Kepemimpinan dan Kebijakan oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles adalah seorang administrator kolonial Inggris yang dikenal sebagai pendiri kota Singapura pada tahun 1819. Ia lahir 6 Juli 1781 di negara bagian Westmoreland, Inggris. Raffles mulai karirnya di dunia perdagangan saat ini. Saat ini ia bekerja di India sebagai pegawai East India Company. Selama bertugas di India, Raffles membantu dalam membangun hubungan dengan pemimpin lokal serta memperoleh pengetahuan yang luas tentang wilayah Asia Tenggara. Pada tahun 1811, Raffles dipromosikan menjadi Gubernur Jenderal Hindia Timur Britania. Dalam jabatannya, ia mengisi reformasi sosial, ekonomi, dan politik yang berdampak positif untuk para penduduk Hindia Timur dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kehidupan mereka. Pada tahun 1819, Raffles jatuh cinta pada Pulau Singapura yang sebelumnya hanya berstatus sebagai pelabuhan nelayan kecil. Ia membeli hak pulau itu dari Sultan Johor dan membangunnya menjadi pusat perdagangan di kawasan itu. Raffles juga mendirikan banyak institusi seperti rumah sakit dan gereja, memperkenalkan budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah meninggalkan posisinya di Hindia Timur Britania pada tahun 1824, Raffles kembali ke Inggris dan menulis banyak buku tentang sejarah Jawa dan pentingnya kesenian serta kebudayaan Nusantara. Raffles meninggal pada 5 Juli 1826 di usia 44 tahun di London. Meskipun hidupnya pendek, sumbangsih Raffles untuk menjauhkan Indonesia dan kawasan Asia Tenggara memberikan dampak yang sangat besar pada sejarah dan kebudayaan Indonesia di Asia Tenggara. Thomas Stamford Raffles memiliki masa kepemimpinan yang berlangsung dari tahun 1811 hingga 1824 sebagai Gubernur Jenderal Hindia Timur Britania. Selama masa kepemimpinannya, Raffles melakukan berbagai reformasi di Hindia Timur Britania yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat dan memajukan koloni Inggris di Asia Tenggara. Salah satu prestasi terbesar Raffles adalah pendirian Singapura pada tahun 1819. Ia mendirikan kota ini menjadi pusat perdagangan yang penting di kawasan tersebut. Raffles juga memerintahkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan-bangunan publik lainnya untuk memajukan Singapura. Selama kepemimpinannya, Raffles juga aktif dalam memerangi perdagangan budak dan menghapuskan praktik tersebut di wilayah koloni Inggris. Ia juga memperkenalkan undang-undang baru yang memajukan pendidikan dan membebaskan para budak yang berada di bawah kekuasaan Inggris. Di bidang budaya, Raffles juga berperan penting dalam melestarikan dan mengkoleksi benda-benda seni dan arkeologi Nusantara. Ia mendirikan Raffles Museum di Singapura, yang saat ini dikenal sebagai Museum Nasional Singapura, untuk menampung koleksi ini. Namun, penilaian terhadap kepemimpinan Raffles tidak selalu positif. Beberapa kritikus menyoroti kebijakan-kebijakannya yang mengeksploitasi sumber daya dan melibatkan perselisihan dengan penguasa lokal. Selain itu, ada juga pandangan kontroversial tentang peran Raffles dalam berbagi pengetahuan dan informasi tentang kebudayaan Nusantara dengan dunia Barat. Meskipun ada kontroversi, masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles tetaplah bersejarah dan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan koloni Inggris di Asia Tenggara dan Indonesia. Selama masa kepemimpinannya di Hindia Timur Britania, Thomas Stamford Raffles mengimplementasikan berbagai kebijakan yang memiliki dampak yang signifikan. Berikut adalah beberapa kebijakan kunci yang dijalankan oleh Raffles. 1. Pendirian Singapura. Salah satu kebijakan paling terkenal yang dilakukan oleh Raffles adalah pendirian kota Singapura pada tahun 1819. Ia memiliki hak pulau tersebut dari Sultan Johor dan membangunnya menjadi pusat perdagangan yang sangat penting di kawasan tersebut. 2. Reformasi sosial. Raffles meluncurkan berbagai reformasi sosial di koloni Inggris. Ia mengadopsi kebijakan yang bertujuan untuk melawan perdagangan budak dan menghapuskannya sepenuhnya di wilayah yang dikuasai Inggris. 3. Kebijakan pendidikan. Raffles memperkenalkan sistem pendidikan modern di Hindia Timur Britania. Ia mendirikan sekolah-sekolah dan membuka akses pendidikan kepada masyarakat setempat, termasuk anak-anak perempuan. 4. Perdagangan bebas. Raffles menerapkan kebijakan perdagangan bebas di Singapura yang mempermudah dan mendorong perdagangan internasional. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang pesat di kota itu. 5.
memiliki minat yang besar terhadap seni, kebudayaan, dan peninggalan sejarah Nusantara. Ia berusaha mempelajari, melestarikan, dan mempublikasikan pengetahuan ini kepada dunia barat melalui upaya koleksi dan dokumentasi. Meskipun kebijakan Raffles memiliki dampak yang signifikan, penting untuk diingat bahwa ada pihak yang mengkritik kebijakannya, terutama dalam hal eksploitasi sumber daya dan konflik dengan penguasa lokal. Oleh karena itu, penilaian atas kebijakan-kebijakan Raffles masih diperdebatkan hingga saat ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih